Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rindiana Tonga dengan NIM 85609382, jurusan PG AUD, Pokjar UT Medan. Dalam kesempatan ini saya akan sedikit menjelaskan tentang peran filsafat ilmu dalam memperkuat ilmu pendidikan. Hubungan timbal balik antara filsafat ilmu dan pendidikan adalah memiliki keterkaitan yang sangat mendalam, di mana ilmu filsafat menyediakan landasan teoritis, arah tujuan, dan dasar epistemologis dan aksiologis bagi pendidikan. Sementara pendidikan bertindak sebagai wadah praktis untuk menerapkan, menguji, dan mengembangkan pemikiran filosofis tersebut. Filsafat memberikan dasar fundamental, sedangkan ilmu pendidikan untuk menerapkannya. A. Filsafat ilmu sebagai mengawasi dan memperkuat eksistensi, keilmiahan, serta nilai-nilai dalam ilmu pendidikan. Nah, dengan menetapkan landasan ontologi, epistemologi, dan aksiologi yang kokoh, filsafat ilmu ini untuk mengkritisi asumsi dasar, metode, dan tujuan pendidikan agar tetap objektif, bermoral, dan relevan. Filsafat ilmu memastikan pendidikan tidak hanya alat teknis saja, tetapi sebuah proses pencarian kebenaran dan kemanusiaan yang terarah. Peran kunci filsafat ilmu dalam konteks ilmu pendidikan itu ada beberapa, di mana kita ketahui bahwa filsafat ilmu itu ada ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Nah, tiga ini juga merupakan kunci juga dalam ilmu pendidikan, di mana ontologinya untuk berperan sebagai mengawasi keilmiahan dengan menguji asumsi dasar dan struktur teoritis ilmu pendidikan untuk memastikan bahwa teori ilmu pendidikan itu diterapkan secara konsisten dengan kenyataan. Nah, epistemologinya ini yaitu dengan memastikan metode yang digunakan dalam ilmu pendidikan ini betulan valid dan objektif tidak. Nah, dan juga untuk menegaskan batasan dan jangkauan serta hakikat ilmu pendidikan agar tidak melenceng dari tujuan sejatinya. Ada juga aksiologinya itu yaitu tentang nilai-nilainya itu dengan menetapkan tujuan pendidikan bukan hanya sekedar transfer pengetahuan, tetapi juga pembentukan karakter, moral, dan akhlak, serta mengarahkan agar penerapan teknologi dan teori pendidikan membawa kemaslahatan, etika, dan kesejahteraan manusia. B. Pendidikan yang bermakna dan bernilai turut memperkuat filsafat ilmu. Dengan menggeser fokus kita dari sekadar transfer pengetahuan ke pemahaman epistemologi, etika, dan refleksi kritis. Ini membentuk individu yang memahami hakikat dari kebenaran, metodologi ilmiahnya, serta tanggung jawab moral dalam penerapan ilmu pengetahuan, sehingga filsafat ilmu tidak hanya teoritis tetapi konseptual dan aplikatif. Berikut beberapa cara pendidikan bermakna memperkuat filsafat ilmu. Sebagai kita ketahui bahwa filsafat itu terdiri dari ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Nah, bagaimana bisa pendidikan ini bisa memperkuat filsafat ilmu? Satu, dengan mengembangkan berpikir kritis dan reflektif. Pendidikan bermakna mendorong kita peserta didik tidak hanya menerima fakta, tetapi juga mempertanyakan mengapa dan bagaimana ilmu tersebut terbentuk. 2. Integritas nilai etika dan ilmu. Dengan pendidikan yang bernilai, filsafat ilmu memperkuat melalui penekanan bahwa pengembangan sains dan teknologi harus memperhatikan dampak sosial dan moral manusia. Yang ketiga, pemahaman epistemologi yang lebih mendalam, di mana pendidikan ini membantu pelajar memahami landasan konseptual dan metodologis dari berbagai cabang ilmu yang menjadikan mereka tidak hanya sekedar pengguna ilmu, tetapi mereka juga tahu dari mana cara ilmu itu dirumuskan. Yang keempat, pendidikan sebagai pemanusiaan atau humanis. Pendekatan filosofis yang menempatkan
pendidikan sebagai upaya memanusiakan manusia, membuat filsafat ilmu lebih relevan dalam membentuk karakter, bukan sekedar kemampuan intelektual. C. Filsafat ilmu dapat disebut sebagai pisau analisis, di mana ontologi, epistemologi, aksiologi dalam membedah persoalan-persoalan pendidikan. Filsafat ilmu disebut pisau analisis dalam pendidikan karena komponen ontologi, epistemologi, dan aksiologi memberikan kerangka yang kritis untuk membedah, memahami, dan memecahkan masalah pendidikan secara fundamental, secara sistematis, dan juga menyeluruh. Pendekatan ini membedah hakikat. Dari itu hakikat itu termasuk dari ontologi, metode dari epistemologi, dan tujuan pendidikan agar diaplikasikan di lapangan tidak dangkal. Ini termasuk dari aksiologinya. Makanya itu tadi filsafat disebut pisau analisis. Ontologi pada hakikat pendidikan yang berfungsi untuk mempertanyakan hakikat keberadaan pendidikan. Apa objek studi pendidikan dan hakikat dari peserta didik. Sedangkan epistemologi, metode dan sumber pendidikan ini berfungsi membedah cara memperoleh pengetahuan, metode pengajaran, kurikulum, dan validitas ilmu pendidikan. Adapun aksiologi, nilai dan etika pendidikan ini berfungsi dengan menelaah nilai, etika, dan kemanfaatan ilmu pendidikan itu sendiri. E. Contoh konkret penerapan filsafat ilmu dalam praktik pendidikan. Salah satu contoh konkret penerapan filsafat ilmu dalam praktik pendidikan yaitu pada kurikulum. Salah satunya yang bisa kita bahas sedikit yaitu tentang kurikulum merdeka, di mana ontologinya itu hakikat pendidikan. Kurikulum merdeka memandang bahwa hakikat pendidikan bukan sekedar hanya transfer pengetahuan, melainkan mengembangkan potensi unik setiap siswa, yang dimana setiap siswa itu memiliki potensi, minat, dan bakatnya masing-masing yang harus kita hargai dan kita gali. Contoh konkretnya di kurikulum merdeka ada P5, proyek penguatan profil pelajar Pancasila P5, di mana pendidikan tidak hanya berpusat pada akademik atau kognitif, tetapi juga mengembangkan karakter dan soft skill. Ini menjadi basic skill yang harus kita stimulasi kepada peserta didik kita. Epistemologi. Nah, dalam kurikulum epistemologi itu membahas tentang metode dan cara. Nah, pendekatan ini menekankan pada konstruktivisme yang mana siswa harus lebih aktif dalam membangun pengetahuannya sendiri, bukan sekedar dari menghafal. Jadi dengan keterlibatan siswa secara aktif itu ada itu termasuk metode, dan itu termasuk dari epistemologi. Contoh konkretnya dari kegiatan P5 tadi. Siswa belajar melalui pengalaman langsung, learning by doing, untuk memecahkan masalah nyata seperti proyek pengelolaan sampah, kewirausahaan, atau pemanfaatan teknologi. 3. Aksiologi. Aksiologi yang membahas tentang nilai dan manfaat. Pendidikan dinilai dari kegunaannya untuk kehidupan praktis dan pengembangan karakter. Contoh konkretnya kan tadi kita bahas tentang kurikulum. Asesmen diagnostik ataupun formatif, penilaian yang lebih menekankan pada proses untuk memahami perkembangan siswa. Itu lebih tepat kita gunakan daripada hanya sekedar nilai akhirnya berupa angka. Karena apa? Karena kan setiap anak perkembangannya berbeda-beda. Jadi peran filsafat ilmu dalam memperkuat ilmu pendidikan itu sangat mendalam, di mana kita ketahui bahwa filsafat ilmu adalah induk dari ilmu pengetahuan. Untuk apa? Untuk mengetahui apakah ilmu tersebut memang kenyataan, hakikatnya seperti itu, atau ontologi. Bagaimana cara kita metode untuk membuktikan ilmu itu, memvalidkan data itu dengan epistemologi, dan bagaimana ilmu itu bermanfaat bagi kehidupan manusia termasuk aksiologi. Sekianlah penyampaian dari saya. Semoga bermanfaat bagi saya maupun pendengar. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.